Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di Pojok Semansa. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari Ketua Eskul PMR. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Firda Aurelia, host baru dari Pojok Semansa kali ini. Oke, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu nih. Siapa sih Ketua PMR di Eskul Semansa ini? Halo Mbak. Halo. Ya, boleh perkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan, nama saya Janurian Radinsata Korneba. Saya dari kelas 12G nih. Ya. Ya, jadi kita akan bertanya-tanya nih kepada Mbak Dinsa. Gimana sih jadi ketua PMR dan apa saja yang kegiatan yang dilakukan di dalam Eskul PMR itu? Ya, Mbak Dinsa ini dari kapan dan berapa lama sih jadi ketua PMR? Nah, untuk masalah berapa lamanya, itu saya sudah menjabat ketua PMR selama 1 tahun nih. Ya. Nah, jadi dari periode 2021 sampai 2022. Nah, berhubung kita di sini belum muspara, jadi tuh perkiraan musparanya itu di bulan Januari. Ya. Nah, nanti itu baru ada reorganisasi ini. Gitu. Oh, tadi saya mendengar muspara. Muspara itu apa sih Mbak? Nah, muspara itu semacam saya perjelas, maksudnya muspara itu kayak semacam pertanggungjawaban dari periode sebelumnya ke periode baru. Nah, nanti juga ada nih pemilihan untuk ketua sama wakil baru sama kepengurusan baru. Oh, jadi kayak dipilih lagi ya Mbak ketuanya. Oke, terus Mbak Dinsa sendiri masuk PMR itu karena apa sih? Nah, pertama kali saya masuk PMR itu dulu pada saat SMP nih. Nah, saya itu berpikir bahwa PMR ini punya pelatihan untuk medis dasar. Sedangkan saya punya cita-cita untuk menjadi dokter. Oh, begitu. Nah, keren sekali ya, guys. Amin. Nah, makanya itu saya tertarik buat masuk ke lingkup medis melalui PMR dulu nih. Kan masih SMP. Ya, jadi belajar dasarnya dulu ya, Mbak. Ya. Lebih mengenal gitu di dunia medis itu ada apa saja gitu. Jadi untuk mempersiapkan kita masuk ke PTN itu Eskul itu sangat membantu kita loh guys. Ternyata tugas ketua PMR itu apa sih? Pasti penonton banyak yang kepo deh. Nah, untuk tugas ketua PMR itu sendiri banyak. Sebenarnya gak semua diemban ketua PMR, tapi rata-rata untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan PMR itu terutama dipegang saya kan. Nah, jadi untuk tugas-tugas saya yang pertama itu mengayomi anggota-anggota saya, kemudian membuat PMR itu jadi semenarik mungkin gitu. Dan memperlihatkan ke masyarakat luas bahwa PMR Semansa ini juga bisa maju kayak PMR lain. Itu terutama. Keren ya guys, sangat keren. Ternyata juga asik nih jadi ketua PMR. Mungkin kalian ada juga nih yang nanti bercita-cita menggantikan Mbak Dinsa, siapa tahu kan ya. Mbak Dinsa selain ikut ekskul PMR ada ikut ekskul lain atau enggak? Nah, untuk ekskul lain itu saya masuk di Bioklub. Oh, Bioklub. Ya, karena itu masuk ke biologi gitu kan ya. Terus Telu guys, sabar guys, pertanyaan hilang. Sudah nanya seputar Mbak Dinsanya nih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan tentang Eskul PMR-nya. Nah, jadi kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh anggota PMR? Nah, kegiatan untuk anggota PMR itu sendiri ada di dalam sekolah, ada di luar sekolah. Nah, kalau di dalam sekolah itu sendiri ya seperti yang kita tahu bahwa PMR juga ngejaga pada saat acara-acara penting, kemudian upacara hari Senin terutama ya kan? Upacara itu sering loh guys di belakang itu kadang PMR itu posisinya yang paling enak gitu. Iya, paling enak. Iya, malah saya juga pengen jadi anggota PMR. Ya, karena kan kita buat jaga-jaga juga, takut ada yang pingsan, cedera atau gimana. Iya. Gitu. Kalau PMR-nya sendiri pernah nggak Mbak ada yang pingsan? Nah, kalau PMR sendiri kan sama-sama manusia ya kan? Iya pasti ada lah. Pasti pernah lah ya. Pelajaran apa yang diberikan kepada anggota PMR? Nah, sebenarnya itu kita ada 7 materi. 7 materi pelajaran yang harus dikuasai sama anak-anak PMR. Nah, yang pertama itu kayak pertolongan pertama. Yang kedua ada kesehatan remaja. Yang ketiga sanitasi kesehatan. Kemudian ada donor darah. Selanjutnya itu juga ada ayo siaga bencana.
Nah, selanjutnya ada juga sebenarnya ada 2 materi lagi. Nah, 2 materi lagi ini kayak kepemimpinan untuk mengasah kemampuan diri masing-masing anak gimana kepemimpinan mereka gitu. Kayak gitu-gitu. Langsung ke prakteknya gitu ya? Iya, langsung ke praktek. Wow. Gak hanya praktek di di sekolah aja, tapi bisa di luar. Kalau lagi kayak bencana-bencana. Oh ya. Ya, itu kita juga ikut serta. Wow, keren sekali. Iya, karena kan kita juga jadi di bawah naungan PMI kan. Iya. Nah, relawan muda juga masuk di bagian PMI. Oh, begitu. Nah, kalau pemekasan banjir biasanya kita masuk ke dapur umum, bisa terus bantu-bantu juga buat ngasih bantuan-bantuan gitu. Ih, keren. Sangat berjasa sekali rupanya. Apakah ada pelatihan khusus di dalam? Gak usah lah ya, Pak. Pelatihan khusus, Pak. Pelatihan khusus apa, Mbak, bedanya sama yang tadi? Beda. Oke. Ya takutnya pertanyaannya saya sama aja. Tidak, beda. Apakah ada pelatihan khusus sebagai anggota PMR? Nah, iya. Jadi pasti ada dong. Jadi gak semua orang bisa join di PMR dan pastinya mereka harus punya kemampuan tertentu. Nah, di sini kita punya beberapa pelatihan, yaitu 2 pelatihan. Yang pertama untuk menempuh lambang PMR itu sendiri yang ini. Wih. Kemudian ada juga penempuhan Slayer yang saya pakai ini. Nah, jadi itu ada 2 tahapan. Nah, apabila sudah memperoleh lambang, maka berkewajiban untuk punya Slayer. Jadi harus menempuh 2 itu. Gitu. Oh, jadi kalau Slayer yang Mbak pakai ini maksudnya apa? Nah, Slayer ini sebenarnya di PMR itu sudah dijelaskan bahwa juga ada manfaat apa itu Slayer. Jadi tanda bahwa kita adalah tim medis atau tim relawan ya. gitu. Oh, seperti itu guys. Jadi kalau kalian lihat orang menggunakan Slayer, ini berarti orang itu adalah anggota dari PMR. Ya. Nah, biasanya Slayer itu di belakangnya ada PMI-nya, ada logo PMI karena kan kita di bawah naungan PMI. Iya. Nah, Slayer itu juga gak hanya satu warna, tapi ada warna hijau, biru sama kuning. Nah, hijau itu buat anak SD. Mula. Iya, ada SD juga ada loh, saya juga anak gak SD. tahu. Itu untuk mula biasanya. Kita sebut mula. PMR mula. Terus untuk warna biru itu untuk madya. Iya, buat SMP. Terus untuk kuning itu sendiri buat anak SMA. Nah, gitu. Ya. Boleh lihat nggak, Mbak, Slayernya itu? Oh, boleh. Ya, jadi ada logo PMI-nya ya, Ya. guys. Kalian kalau minat join masuk ke Eskul PMR, kalian wajib nih dapetin Slayer ini. Mau nggak? Daftar. Ya, untuk Eskul PMR sendiri ini diadakan di hari apa saja, Mbak? Nah, untuk ekskul PMR itu diadakan di hari Sabtu nih, dari pulang sekolah sampai 3:30. Oh, dari pulang sekolah sampai 3:30. Terus mungkin ada pembinanya, pasti Nah, ada pembinanya pasti ada dong. Iya. Ya. Itu dari pembinanya itu dari sekolah atau dari luar sekolah? Jadi ada 2 kita punya pembina. Yang pertama itu namanya fasilitator. Nah, Ya. fasilitator itu kayak yang ngasih materi-materi untuk disuguhkan ke adik-adik atau anggota-anggota gitu. Nah, itu dari pihak PMI langsung diturun dari PMI. langsung dari PMI. Jadi benar-benar tersampaikan banget Iya. materinya. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemateri dari dalam sekolah, yaitu guru, itu Bu Ratna. Kalau untuk fasilitatornya tadi itu Kak Tata untuk saat ini. Oh, gitu. Ya. Wah, keren ya, guys. Terus visi misi nih, Mbak, dari PMR. Nah, visi misi PMR itu sendiri kan kita bisa tahu nih bahwa visi misi PMR itu untuk menumbuhkan jiwa relawan muda, itu yang nggak memandang ras, budaya, agama. Jadi itu kita nggak memandang, kayak 7 prinsip yang selalu kita punya gitu. Itu visinya. Iya. Kalau misinya, Mbak? Kalau misinya itu mungkin dengan cara kita adanya di PMR tiap seluruh Indonesia, bahkan internasional pun, itu kita bisa juga mampu untuk menumbuhkan kepada orang-orang tuh bahwa jiwa relawan itu gak hanya dipegang oleh orang dewasa aja, tapi bisa dipegang oleh remaja-remaja gitu. Berarti Mbak Dinsa sendiri ini jiwa-jiwa penolong nih, guys. Benar nggak? Mbak setuju nggak kalau dibilang kayak gitu? Setuju sih. Setuju dong.
Terus kalau Mbak Dinsa sendiri pasti pernah ikut lomba-lomba PMR gitu. Terus apa sih yang Mbak pernah raih gitu sama anggota-anggota PMR yang lain? Nah, untuk selama masa periode saya, untuk yang kalau acara-acara perlombaan nih, acara-acara perlombaan itu kita baru saja memenangkan, kita tuh jadi juara umum lah intinya. Keren guys. Di IAIN Madura kemarin. Oh nah, iya. Jadi tuh kita juga ada lomba PP kemarin di Volunteers Volume 2. Ya, nah, terus? Juara PP-nya itu kita dapat juara ketiga. Wih, keren. Dari IAIN Madura. Iya. Terus Mbak ada yang Terus kenapa? Nah, PP itu adalah pertolongan pertama. Oh, pertolongan pertama, guys. Pertolongan. Bapak. Nah, jadi kita itu juga juara 3 di pertolongan pertamanya. Yang diadakan sama IAIN Madura. Terus kita juga juara di Cerdas Cermat. Jadi Cerdas Cermat itu kayak gitu. Tapi itu 7 materi tadi yang sudah saya jelaskan itu. Nah, itu kita dapat juara 1 dan juara 3. Wow. Jadi kita langsung dapat 2 tim. Keren guys, keren. Terus setelah itu kita juga menang di lomba film. Lomba filmnya juga kita menang. Lomba film juga. Bahkan Multimedia Semansa kalah guys dengan PMR guys. Lomba filmnya kita juga menang di situ. Terus gak hanya lomba-lomba sih yang kita ikutin, maksudnya banyak penyuluhan-penyuluhan yang sudah kita ikuti gitu. Banyak ya guys, sampai gak kehitung loh ada berapa prestasi nih yang PMR udah raih. Terus Mbak, ada persiapan gak sih buat lomba apa gitu ke depannya mungkin? Nah, untuk ke depannya ya mungkin kita mempersiapkan banyak lomba besar sih sebenarnya. Tapi untuk yang lomba besar tar lagi ini ada Jumbara. Wih, apa tuh Mbak? Nah, Jumbara itu Jumpa Bakti Gembira. Wede, keren guys, keren. Nah, itu diadakannya di mana? Dan itu dilaksanakannya itu serentak senasional. Gitu. Wih, guys, ini adalah padahal tadi bener loh, bagus loh. Wah, aduh, ya Allah aku capek. Jadi lawan dari yang disiapkan sekarang di lomba sekarang ini itu se-Indonesia nih guys. Jadi bisa, insya Allah bisa ya Mbak. Ya. Terus Mbak Dinsa sendiri suka duka menjadi anggota PMR itu apa? Suka dukanya selama saya jadi anggota PMR mungkin kayak nanganin masalah-masalah medisnya itu. Kalau sukanya ya saya pasti ngerasa kayak saya bisa ngebantu orang lain buat orang-orang yang nggak tahu nih cara penanganan medisnya kayak gimana. Oh gitu. Kayak gitu. Nah, tapi dukanya itu juga mungkin karena saya juga ngerangkap jadi punya tanggung jawab ketua gitu ya. Nah, dukanya itu mungkin ya karena anggota yang beberapa saat mungkin menjengkelkan atau gimana, itu mungkin dukanya. Pasti ada anggota-anggota yang males gitu Mbak. Kayak gitu. Cuma ikut PMR karena gaya-gayaan nih guys. Nitip nama doang. Iya, nitip nama doang. Cuma latihan gak dateng. Terus Mbak sendiri pernah nggak kayak masalah medis gitu? Pernah nggak Mbak Dinsa nanganin hal yang parah di hal itu? Selama saya di sini mungkin kejadian terparah itu pada saat ada luka bakar nih. Ada luka bakar di mana itu kena knalpot. Tapi salahnya orang ini sudah berminggu-minggu tapi itu selalu basah gitu. Jadi sudah bau, terus sudah bukan mengering, tapi sedikit membusuk udah. Begitu. Iya, jadi benar-benar bau itu loh, nanah-nanah. Ya, itu. Jadi itu selama saya di Semansa. Kalau dulu pada saat saya SMP itu banyak sebenarnya. Mulai dari tertancapnya tongkat pramuka tuh. Itu kepotong, itu tertancap di dubur. Iya, bener-bener tertancap dan itu darahnya banyak banget. Itu pada saat SMP sih. Iya. Mbak Dinsa ini berarti pernah ya? Mbak Dinsa pernah gak sih ngerasa kayak aduh gimana gitu yang menanganinnya? Iya pasti ya, kayak bingung takut salah, takut gimana, tapi tetap kalau kita ragu juga kita tidak boleh ragu gitu loh. Maksudnya kita menanganin orang gimana menanganin orang kalau kita sendiri ragu gitu. Iya benar sih Mbak. Tapi kalau misalnya hal-hal besar kayak gitu kenapa nggak
langsung ke dokter misalnya gitu Mbak? Nah, karena kenapa kita gak langsung rujuk ke dokter nih? Iya. Kan kita buat manggil ambulans aja butuh waktu. Iya sih Mbak. Misal kayak kasus tadi. Nah kan masa nunggu perdarahan terjadi banget kan? Iya, Maksudnya iya sampai sih. kehilangan darah kan gak mungkin. Ya jadi itu adalah misi dari PMR, Iya. yaitu pertolongan Yang pertama. Iya. Terus nih Mbak, di PMR pasti ada yel-yel. Nah, Ya. ya untuk yel-yel itu sendiri kita punya semboyan. Semboyan. Iya. Semboyannya apa tuh Mbak? Semboyannya itu Siamo Tutti Fratelli. Apa tuh? Nah, itu artinya kita semua bersaudara. Jadi semua PMR maupun di luar sana juga itu Iya. pasti semboyannya sama nih. Wih. Siamo Tutti Fratelli. Ya, ya, Siamo Tutti Fratelli. Siamo Tutti Tutti Fratelli. Fratelli. Wah, ada susah ya guys. Nah, itu jadi dari bahasa luar. Ya, Kenapa kita? ada bahasa apa itu Mbak? Kenapa kita kayak gitu? Jadi pendirinya PMI nih, kita punya Palang Merah Internasional. Iya. Nah, itu pendirinya dari Austria. Wih. Gitu. Jadi itulah John Henry Dunant itu yang pertama kali membuat adanya gerakan Palang Merah Internasional itu. Wow, keren nih guys. Terus media sosialnya PMR ini apa nih Mbak? Nah, untuk media sosialnya itu kita punya YouTube, Ya. punya Instagram, punya TikTok. Ya, bisa disebutin nih Mbak. Nah, untuk Instagramnya itu adalah Perwira Semansa. Ya, nanti bisa ditulis di bawah ya. Ya. Editor ya, siap. Oke. Terus mungkin nih ada teman-teman yang mau sharing ke Mbak Dinsa. IG-nya Mbak Dinsa apa sih? Oke, untuk IG saya itu @radinsa.tkrnb. Wede, nanti jangan lupa follow ya guys. Nanti juga bisa tanya-tanya kalau kalian malu ketemu Mbak Dinsa, kalian bisa DM nih di IG-nya Mbak Dinsa. DM. Terus yang terakhir nih Mbak, harapan kedepannya buat PMR apa? Nah, harapan kedepannya mungkin di periode selanjutnya itu Iya, mungkin selanjutnya. bisa lebih dikenal luas nih, gak hanya dalam ruang lingkup Madura, Oh, iya. tapi bisa juga di luar gitu. Amin, semakin Ya. banyak prestasi. Iya, mungkin semakin ya, banyak Mbak. prestasi tentunya. Iya, oke, itu saja Mbak. Terus Oke. terakhir nih, paling terakhir, motivasi buat penonton dong Mbak. Nah, untuk motivasi buat penonton itu jangan takut untuk mengungkapkan apa yang kalian inginkan nantinya. Widih. Jadi kalian harus mengeluarkan apa yang ada dalam diri kalian. Jadi apa minat bakat kalian, terus apa kemampuan kalian itu juga dikembangkan untuk masa depan kalian nanti. Gitu. Widih, harus ada pandangan ke Iya, depannya ya Mbak. Ya, itu saja tuh guys podcast kali ini tentang Eskul PMR di Semansa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di pojok Semansa selanjutnya. Bye-bye. Bye.